إلى حضرنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله له الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليك بعمارة أوقاتك بوظائف العبادات. Dan hendaklah kamu memenuhi waktu-waktumu biwadhaifil ibadati, dengan mengerjakan berbagai macam kegiatan ibadah, hatta la tamurru sa'atan min lailin aw naharin, sehingga tidak berlalu satu saat pun, baik di malam hari ataupun siang hari, illa wa takunu laka fiha wazifatun minal khair tastaghriquha biha, kecuali setiap waktu itu kamu manfaatkan untuk melakukan kebaikan di dalamnya. Nah, jadi musannif atau pengarang rahimahullah menganjurkan kepada diri beliau pribadi dan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita memanfaatkan setiap kesempatan, setiap waktu yang kita miliki untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berbau ibadah. Nah, ini seolah beliau ingin membuktikan atau mempraktikkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, jadi tujuan hidup ini sangat jelas, dan yang menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menciptakan manusia, begitu pula saya tidak menciptakan jin kecuali tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi lamun bahasa yang lebih gampang, bahasa yang lebih jelas, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk bekerja. Allah menciptakan kita bukan untuk berkeluarga. Jadi ndek tujuan selepune bukan untuk berbisnis atau bukan untuk apa-apa, kecuali untuk beribadah. Nah, jadi kalaupun kita diperintahkan untuk berbisnis, kalaupun kita diperintahkan untuk berjual beli dan lain sebagainya, semua itu tidak lain sebatas menjadi perantara, jembatan. Jadi ngumbang pun menopang hidup teh lamun dek begawean, kalau kita tidak berbisnis. Tetapi yang pasti kata Allah, kalian hidup, kalian diciptakan bukan untuk itu. Tetapi kita diciptakan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marokat pengarang ini sebisa mungkin setiap kesempatan yang ada, setiap waktu yang kita lalui, penuhi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, jangan yang lain. Jadi maksudnya mungkin arah pertanyaan, apa mungkin beribadah doang terus begawean dek, ngumben-ngumben dek? Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan oleh pengarang ini, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat sebelum ini, ciptakan seluruh kegiatan kalian di dalam hidup ini
tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia gawe teh secara lahir, tapi niatkan semata-mata mencari ridha Allah, maka berubahlah dia menjadi ibadah. Jangan sia-siakan, padahal nggak sekiji kan. Entah teh muter niat teh doang. Peje tegawe. Jangan pernah semua pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata tujuannya untuk dunia. Jadi berbisnis itu, bekerja, jangan pernah kita berharap, apalagi berniat semata-mata untuk mencari kebutuhan hidup doang, untuk memenuhi kepentingan perut. Dende. Jadikan itu semua untuk ibadah. Nah, ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak seperti itu, maka hidup kita ini akan jauh lebih banyak sia-sianya dibanding dengan manfaatnya. Padahal kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita bercocok tanam, di mana hasilnya nanti kita petik di akhirat. Fabidzalika tadhhar. Dengan cara itu maka jelaslah nanti barakatul awqat, berkahnya waktu-waktu yang kita lalui. Nah, jadi lemenang-menang pun teh seleputnya waktu-waktu si lalu ente ini kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesempatan, setiap waktu yang kita lalui itu akan menjadi waktu-waktu yang barokah. Apa yang dimaksudkan dengan barokah? Sering terdengar mengenai berkah. Jadi setiap pidato atau apalah, mudah-mudahan berkah. Nah, apa arti berkah? Berkah itu kata para ulama ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Nah, jadi lamun waktu ini berkah, berarti setiap waktu yang kita lalui itu menjadikan kebaikan kita terus bertambah. Nah, kan ini yang kita inginkan. Wa tahsulu faidatul umri, dan akan tercapai berhasil umur yang berfaedah. Nah, jelas umur kita akan sangat bermanfaat. Wa yadumul iqbalu ala Allah Ta'ala, dan takarrub kita kepada Allah jadi al-iqbal, aqbala yuqbalu iqbal, lamun arab baturan ala berarti menghadap kepada Allah, takarrub kepada Allah. Wa yadumul iqbalu ala Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang waktu yang kita lalui itu hakikatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan temakan pun tanding kantor. Begitu kita ke pasar, niat awal teh berusaha semata-mata mencarikan keluarga kita, anak jarin teh nafkah. Atau kita bekerja, makan bahkan marangkat sewa semata-mata litaqawi, lil ibadah ila Allah Subhanahu wa taala. Ate teh kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ngeno niat teh le kali awal sampai akhir gerakan seluruh anggota tubuh teh begawean ini, itu akan menjadi waktu-waktu yang berkah dan umur yang sangat berfaedah. Bahkan dihitung sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, rekan sebagai ibadah. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adati kal akli wasyurbi was-sa'yi lil ma'ashi awqatan takhussuha. Dan sebaiknya engkau menjadikan apa yang kamu lakukan, jadi ta'ata bermakna ishtaghala, melakukan atau kesibukan, sebaiknya kamu jadikan apa yang kamu lakukan minal adati, perbuatan-perbuatan yang termasuk tradisi, adat, kebiasaan sehari-hari, kal akli wasyurbi, seperti makan, minum, was-sa'yi lil ma'ash, berusaha mencari nafkah, awqatan takhussuha, sebaiknya kamu menjadikan untuk itu semua awqatan takhussuha, waktu-waktu yang khusus. ATT betul-betul terjadwal. Lagu lama bicara tentang dunia sebenarnya secara tidak langsung aslinya jadwalang teh.
berangkat makan timak-timak dia tertulis le bale atau le kertas wah otomatis. Jadi karena ya terus terang ya kita lebih akrab le dunia ketimbang ya bicara tentang akhirat. Lamun akhirat pengajian atau apalah lamun dia terjadwalang ya kadang-kadang lupa itu. Lalu lamun berusaha ini agak jarang terlupa. Jadi no teuras tindok sembahyang tutup sembahyang subuh otomatis wah. Jadi seolah-olah nalurin teh mengajak kita cepat ingat usaha teh. Nah, jadi kita kalau bicara tentang dunia, apalagi ini menyangkut kebutuhan hidup, jelap itu ingat tiba-tiba teh jadwalang ini. Nah, jadi sebaiknya kamu jadwalkan itu semua dengan pengarang ini. Kumbeknya ate ndak ne tumpang tindih. Pas jadwal tengaji kadun teh berusaha. Jadwal teh berusaha letono tak temele ceramah misalnya. Nah, supaya tidak tumpang tindih. Sebab lamun tumpang tindih, maka semua akan menjadi berantakan. Jadi buat jadwal-jadwal khusus tersendiri masing-masing. Ya marang pun kena sekolah ini beda jadwal pelajaran. Sebab kalau tidak dijadwalkan, maka markat seperti ini campur aduk, tumpang tindih dan pelajaran itu tidak akan pernah bisa teratur. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali balun. Ketahuilah bahwa tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah sempurna halun satu keadaan ma'al ihmal kalau itu dihadapi dengan lale. Jadi ihmal itu lale, cuek. Mara sebelum ini dek terjadwal lang pengajian, pokoknya semele-melen lah. Jadi naran ihmal, dek terperhatiannya. Apa yang bisa kita harapkan dari cara seperti itu? Tidak mungkin kita akan bisa berhasil, tidak mungkin kondisi itu bisa baik kalau dihadapi dengan cara ihmal, cuek, tidak teratur, tidak diperhatikan sama sekali. Tidak ada sesuatu itu bisa baik tanpa diberikan perhatian secara khusus. Wala yasluhu balun ma'al ighfal, dan benak perasaan kita tidak akan bisa baik, tidak akan bisa tenang ma'al ighfal kalau disertai dengan sikap kelalaian, lale. Jadi pede miriplah ihmal bareng ighfal. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi. Jadi dalam disebut hujjatul Islam, maka itu yang dimaksudkan adalah Imam Al-Ghazali. Nah, karena di masa beliau Imam Ghazali itu memang disepakati sebagai hujjatul Islam. Jadi sebagai hujjahnya umat Islam. Jadi apapun yang ada di waktu itu, lek zaman Imam Ghazali ini, karena banyak umat Islam, salah satunya misalnya para filsafat Yunani mengatakan membawa karena pemikiran-pemikiran beliau yang sangat brilian tapi menyesatkan, banyak umat Islam yang tertipu. Jadi Imam Ghazali pada saat itu tampil sebagai juru selamat seolah-olah. Jadi karena pemikiran-pemikiran beliau yang sangat brilian sehingga bisa mengalahkan kecemerlangan pemikiran para ahli filsafat. Begitu pula dengan ya para pemuka ilmu kalam yang menyesatkan, Imam Ghazali tampil. Jadi untuk membela dan melindungi masyarakat kaum muslimin waktu itu. Jadi begitu pula dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini nampaknya jalain Imam Ghazali itu sebagai hujjatul Islam, hujjahnya umat Islam waktu itu, dan disepakati. Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi kalau dulu saja zaman Imam Ghazali, jadi abad ke-6, beliau sudah disepakati sebagai hujjatul Islam. Kenapa hari ini kok ada tiba-tiba orang, segelintir orang mengatakan Imam Ghazali itu adalah orang yang sesat? Nah, jadi mungkin arak sebagian kali itu masyarakat.
Kalau nonton sebagian YouTube pasti akan sempat mendengar kalau Imam Ghazali ini dituding sebagai pelopor pemuka orang-orang yang sesat. Bahkan ada yang lucu sampai Arab mengatakan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu baliknya judulnya menjadi Mumituddin. Ihya Ulumuddin itu artinya jadi karya-karya Imam Ghazali itu dianggap ihya, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Gantinya yang menjadi Mumit Ulumuddin, jadi mematikan ilmu-ilmu agama. Nah ini kan sangat lucu ini. Jadi lemenara komen-komen marah ino ndak usah didengar. Jadi merangkat Imam Syafi'i yang membuat saya kewalahan bukan orang yang pintar. Jadi dengan pintar lawannya berdebat Imam Syafi'i, hampir Imam Syafi'i tidak pernah kewalahan. Tetapi kalau melawan orang bodoh, Imam Syafi'i selalu mengangkat bendera putih, menyerah. Jadi tidak pernah menang kalau kita melawan orang-orang bodoh berdebat. Jadi ngumbeang kuntel orang yang pintar, orang yang agamis, orang alim itu kan bedoi standar. Jadi mereka kenal besi bedang besi putih. Artinya kalau hitam sudah tidak berani ngomong. Lamun dang bodoh kan dia kenal bedang putih. Terus kelolosan dong bagaimana kita bisa menang dengan Imam Syafi'i. Nah jadi lamun temo selentingan dengar ini dan ini yang heboh sekarang. Nah, jadi ada beberapa kelompok ya paham-paham akhir ini memasukkan Imam Ghazali sebagai ulama yang menyesatkan masyarakat. Nah, jadi lamun terdengar hino telinga laluang wahnya. Jadi ya lamun sino terdengar merakat seberi ino ya mungkin berlebihan lamun terdengar dengan gile. Anggap lucu wahnya. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bihi. Jadi hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan nafa'allahu bihi, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat. Ini berpesan kepada kita. Yambaghi an tuwazzi'a awqatak. Sebaliknya kalian atau kamu membagi waktu-waktumu. Wa turattiba awradaka, dan kamu menyusun secara tertib, secara baik awradaka wirid-wiridmu. Nah, kan bahasa ante masih wirid kadonte. Jadi awrad jamak lekan wirid. Nah wirid ini ya amal-amalan, bisa bentuknya kalimat-kalimat thayyibah, marak zikir, tahlil, tasbih, istighfar dan lain sebagainya. Bisa juga bentuknya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau sembahyang-sembahyang sunat. Nah, jadi seleputnya aran wirid. Nah, penaran wirid karena dia dibiasakan. Luwek dengan membiasakan salat-salat sunat. Terus ada juga yang banyak membiasakan setiap hari bacaan-bacaan tertentu, istighfar dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan wirid. Wa turattiba awradak. Sebaiknya kamu menyusun secara tertib wirid-wiridmu. Wa tu'ayyin likulli waqtin syughlan, dan sebaiknya kamu juga menentukan untuk setiap waktumu itu syughlan, ada kerjaan, ada kesibukan. La tata'addahu, yang tidak boleh kamu lampaui, tidak boleh kamu langgar. Ta'adda ini melampaui. Ampunarani dalam bahasa Arab misalnya dalam ilmu nahwu ara istilah fi'il muta'addi. Ampunaran fi'il muta'addi ini fi'il yang melampaui fa'il, artinya dia mencari maf'ul bih. Nah, jadi lamun tahmiyah jadwal. Kalau kita sudah membuat satu kesibukan, la tata'addahu ngani Imam Ghazali. Jadi jangan sampai kamu lalui, jangan sampai kamu tinggalkan. Jadi lamun tahmiyah jadwal insyaallah sulit ketinggalan. Si susah ini lamun mendarat jadwal teh. Jemaah ngaji kadang lupa,
Jadi pre atau mungkin arak kesibukan lain, jerak itu ngaji, pre itu ngaji. Nah ini lamun dek jadwalang. Lagu lamun jadwalang ya, jemaah arak dengan barang terjanji, neja itu bisnis atau apalah. Ingat kepada jadwal kita, maka otomatis kita akan beralasan arah pengajian jemaah, jadi urung. Ya persis seperti anak sekolah. Dan ini penting. Anak sekolah saja atau itulah hal dunia saja yang bersifat duniawi, jadwalang teh begitu rupa, begitu rapi marak seberu ino. Kenapa justru ketika kita beralih ke pekerjaan-pekerjaan yang berbau ibadah, ndek teh wah jadwalang ya. Nah ini rata-rata menjadi kelemahan kita. Jadi lamun bau ini tradisi yang terbiasa yang epes misalnya gawe itu tentang ibadah, salat duha lah. Mun bau terjadwalang pia secara tertulis. Nah, jemaah itu uras pas nanti berangkat seriang atau kita itu catatan kertas di atas deman ke sembahyang duha. Nah, jadi supaya kita terbiasa. Ingat, Allah itu cara menarik simpati dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang paling cepat itu adalah dengan melanggengkan hal-hal yang berbau sunnah. Bukan fardu, bukan wajib. Jadi dalam hadis qudsi jelas pada hafal itu ini. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi hambaku yang senantiasa melanggengkan hal-hal yang sunnah, sembahyang sunat, puasa sunat, pokoknya selepon si sunat, hatta uhibbah, sampai saya betul-betul mencintainya. Jadi yang sunat itu yang membuat Allah begitu cinta kepada seorang hamba. Terus bagaimana dengan wajib? Lamun wajib ini kan kadang-kadang arah unsur keterpaksaan. Nengken dek ugawe berdosa takut itu nereke. Ini kewajiban, salah itu. Nah jadi arak unsur keterpaksaan, arah tegawe wah ditereni temen nereke, kan itu marak-marak terpaksa. Tapi kalau sunnah, padahal pengertian sunnah ini dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Tahu teh ini ndak berdosa lama tertinggalan, gawe teh doang. Nah ini kan ada seolah-olah keinginan, jadi tidak ada unsur paksaan. Arak seolah-olah walaupun sekejap kebutuhan telek sunat ini. Nah yang pernah sampai-sampai ngenokat Tuhan. Jadi kalau mau mencari simpati dan cintaku, langgengkan yang sunnah. Nah, jadi lamun baut ATT terbiasa jadwalang merangkat pesan Imam Ghazali ini. Wala tu'thir fihi siwahu. Ndekna tu'athir. Athara yu'athiru, mempengaruhi. Namun sini yu'thir athara, yuthiru. Jadi la tu'thir fihi siwahu, jangan pentingkan yang lain. Lamun tuah nulis jadwal ini, lamun narak pegawaian atau janji silayan, dendet sampai tutup jadwal ini. Nah, jadi ingat jadwal, dendet sampai ganti si kegiatan lain. Ini orang athara bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi sebaliknya tu'thirunal hayatad dunya, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan, ayyutraka sudah, dalam Al-Quran sudan sia-sia. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan, adapun orang yang meninggalkan dirinya muhmalan sudan, beden ini, dalam keadaan sia-sia. Jadi ndekne terjadwal, pokoknya semele-melen teh. Ihmalal bahaim, sebagaimana binatang-binatang ternak yang melakukan segala sesuatu tanpa perhitungan. Nah, jadi ihmalal bahaim, dengan sendekne terjadwal, dengan si melakukan, ya mari itulah melakukan semau kita, pejek melente, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada perhitungan baik dan buruknya. Jadi kita tak ubahnya seperti binatang yang asal kerja, asal begawean, dan pikiran apa akibatnya.
Nah, awas, hati-hati ini. Ampun gambaran itu seperti binatang ternak, yashtaghilu fi kulli waqtin bimattafaq. Karena dia akan melakukan, menyibukkan diri fi kulli waqtin, setiap waktu, bimattafaqa, dengan pekerjaan apapun yang disepakati, yang diinginkan. Wa kaifat tafaq, dan bagaimana yang diinginkan. Pokoknya semele-mele nih. Kan itu karakter binatang. Pejene gawe, dia berpikir mau makan silahkan, bahkan di pengantenan tengah langan mesin, ndak terpikir apa-apa, namanya binatang ternak. Nah, jadi lamunara ite tidak punya aturan, bekerja semau kita, ndak ada aturan, tidak ada pertimbangan, tidak berpikir untung rugi. Maaf marokat Imam Ghazali ini ite copy paste keji le karakter binatang ternak ini. Nah, karena itu pesan Imam Ghazali, jangan lakukan itu. Kita bukan binatang ternak. Maka apa yang kita lakukan, pertimbangkan untung ruginya, bermanfaat atau mudarat. Perhatikan waktunya, tentukan, dan seterusnya dan seterusnya. ATT berbeda barang karakter binatang ternak. Akhirnya lamun dete melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan, apa yang terjadi? Fatamdi aktsar awqatihi dha'i'atan. Jadi maka sebagian besar dari waktunya itu tamdi, habis, dha'i'atan, dengan sia-sia. Dha'i' ini hilang. Jadi atau sia-sia. Jadi lamun kita memperhitungkan waktu, maka waktu yang kita punya itu akan menjadi sia-sia. Padahal dengan Imam Ghazali, wa awqatuka umruka, waktu-waktumu itu sama dengan umurmu. Wa umruka ra'su malik, sementara umurmu itu ra'su malik, itu yang menjadi modalmu. Jadi ibarat dengan berbisnis. Apa yang paling kita pentingkan dalam bisnis? Yang paling penting urutan pertama tentu modal. Bagaimana kita bisa berbisnis tanpa modal? Sangat sulit ini, apalagi zaman nengke. Nah, hidup ini juga tidak lebih gambarannya seperti orang berbisnis. Apa yang, kan ini kita mengambil untung barang rugi. Kita mau hidup dalam keadaan beruntung atau merugi, sangat bergantung bagaimana kita memanfaatkan modal teh. Apa yang menjadi modal kita? Kata Imam Ghazali, umur teh jadi modal. Jadi sangat bodoh kalau orang berbisnis modalnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya asal kedu, terserah rugi apa tidak, itu nomor sekian. Nah, ini bodoh dengan berbisnis seperti ini. Jadi sama, kita juga diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan modal usia kita. Modal kita tidak kita pakai dengan sebaik-baiknya, sangat rugi. Bahkan marak sebelum ini dalam berbisnis sangat bodoh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi aslu tijaratik. Alaihi jadi alal umri. Dan di atas umur kita itu aslu tijaratik, itulah yang menjadi sumber bisnis kita, tijarah kita. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. Dan dengan umur itu nanti wusuluka ila na'imil abad, kita akan bisa mencapai nikmat Allah yang abadi, maksudnya surga. Fi jiwarillahi ta'ala, di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mau mencapai surga sangat bergantung bagaimana kita memanfaatkan usia kita. Jadi lamun terbagus, memanfaatkannya tentu dengan gampang kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau umur ini kita sia-siakan, sama artinya dengan kita tidak berhajat, tidak menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu nafasin, ndekne nafsin, namun nafsin jiwa,
Nambel kan ditahu ngene nafasin kata setelah nino. Fa kullu nafasin min anfasika. Setiap nafas, setiap helaan nafasmu itu jauharatun, itu ibarat permata. La qimata lahu, yang tidak ada nilainya, yang tidak ternilai. Nah, jadi setiap bernapas ini luar biasa. Ini adalah permata yang tidak ternilai. La iwadha lahu, yang tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak ada penggantinya. Jadi kan nafas tadi begitu berharga, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kan pede barang oksigen ini. Coba lamun dengan si kurang sehat yang butuh oksigen, berapa besar biaya yang dikeluarkan hanya dalam, kan oksigen ini hitungan menit kita bayar, sejam pire. Jadi dengan suah ngalami pasti begitu berharganya siaran oksigen ini dalam hidup ini. Nah, kita diberikan gratis oleh Allah, bukan sejam 2 jam. Tetapi 40 tahun umur teh 50 tahun umur teh 50 tahun Nabi yang gratis ini. Allah ingin menunggu dari kita. Nafas oksigen si biang itu si Allah ini kita pakai untuk apa? Coba terbayang-bayang andai ini rumah sakit sembiang itu berapa banyak biaya yang kita keluarkan. Lamun umur teh 50 tahun, 40 tahun atau selai tahun. Fa idza fata, kalau itu luput, kalau umur itu terbuang sia-sia, jadi maksudnya luput, terbuang sia-sia, tidak dimanfaatkan dengan baik, fala auda lahu, waktu tidak bisa diputar kembali, tidak terbau ngulanginya waktu ini. Dan nanti di akhirat angkun sia-sia waktu ini menjadikan kita menjadi orang yang paling menyesal. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatika biwirdin wahidin, dan tidak sebaiknya engkau menghabiskan seluruh waktumu biwirdin wahidin, hanya mengamalkan satu wirid saja. Wa in kana afdhalal awrad, sekalipun wirid itu afdhalal awrad, masalan dia termasuk wirid yang paling utama. Misalnya wirid paling utama tahlil, kan tahlil itu adalah wirid atau zikir yang paling utama. Afdhalul zikri la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, walaupun kalimat tauhid ini diantara semua kalimat, semua zikir ia paling utama. Kata pengarah ini lagu dendek sino doang gawe. Jadi atenara variasinya sekeji, atenara si lain. Misal dalam Al-Quran mungkin yang paling utama itu adalah Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah ini sama sebanding dengan terbaca selepu Al-Quran ini dari segi makna. Lagu dendek gara-gara ini Fatihah doang terbaca dan tembelan baca selainan dengan anggapan masih Fatihah ini kan sama dengan sebungkul Quran. Nah, ini salah. Fatafutuka atau fatafutaka, jadi fa sababiyah jadinya. Fatafutaka bidzalika barakat ta'addudil awrad. Kalau itu yang kamu lakukan seke doang gawe tawirid, maka kita akan luput, ketinggalan barakat ta'addudil awrad, berkahnya jadi wirid-wirid yang bervariasi. Ta'addud ini berbilang-bilang atau bervariasi. Ta'addudil awrad, wirid-wirid yang bervariasi. Wat tanaqqul fiha, dan kita tidak bisa berpindah-pindah. Naqal, berpindah dari satu wirid ke wirid yang lain. Fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi, karena setiap wirid itu ada pengaruhnya dalam hati. Lain-lain pengaruhnya. Sekek wirid lain manfaatnya, lain keutamaannya. Jadi luwek wirid ya luwek keutamaan mau teh, ate ndak sekek doang. Wa nuran, dan wirid itu setiap wirid itu akan menjadi cahaya.
wa madadan, menjadi penopang kita, tidak saja di dunia tapi di akhirat juga, wa makanatan minallah. Nah, nanti ini menjadi posisi penting, makanah ini kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisat li ghairihi, dan itu tidak didapatkan li ghairihi, di luar zikir ini, wirid ini. Nah, jadi atendak sekek doang wirid tegawe. Jadi ya istighfar kan berdua doang ya, fadilat keutamaan yang tidak dimiliki oleh wirid-wirid selain. Nah, cuma kemudian memang ajarnya itu wirid-wirid sekalian dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan masing-masing. Jadi keutamaan satu wirid yang tidak dimiliki oleh wirid-wirid yang lain. Wa aidan, alasan yang lain. Idza tanaqqalta min wirdin ila wirdin, kalau Anda berpindah dari satu wirid ke wirid yang lain, lamun dek sikit doang tegawe wirid, amin tabidzalika minas sa'amah, maka kau aman, selamat, terbebas dari rasa jenuh, wal kasal, dan malas. Nah, inilah tabiat dasar manusia ini, jelap terbosan. Ngumbe-ngumbe hobi ente miante lekan taki paling berturut-turut seminggu tahan teh. Nah, inilah karakter dasar manusia, cepat bosan. Pokoknya harus berganti, walaupun penggantinya sekedar kerupuk, yang penting arak variasinya. Nah, sekenuhan indahlah ibadah termasuk wirid ini. Jadi model-model itu kecuali orang yang sudah punya tingkatan marifat yang sudah bagus, lumayan kepada Allah, jadi dia tidak butuh dengan sugesti marangannya. Model-model itu cepat bosan. Nah, jadi perlu variasi. Sekali ayat ini, misalnya arak variasi ini lah. Wa minadh dhajri wal malal, dan kita akan aman, terhindar dari rasa jenuh. Jadi al-dhajar, al-malal pedene, bosan, jenuh. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, jadi pengarang kitab yang sangat populer Al-Hikam, Ibnu Athaillah rahimahullahu taala, beliau berkata, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana laka at-ta'at. Ketika Allah yang maha hak mengetahui, minka, dari Anda, dari kamu, wujudal malal, munculnya rasa jenuh. Memang karakter manusia, karakter dasar manusia sebenarnya itu girang bosan. Jadi begitu Allah tahu dan melihat kita cepat bosan, lawana lakat ta'at, maka Allah memberikan variasi ketaatan. Lawana ini mewarnai, menjadikan berwarna, bervariasi. Nah, jadi yang punya syariatan itu ibadah yang bervariasi, ndek sikit doang, ndek na anjuran baca istighfar doang, tasbih doang, macam-macam. Karena marak sebru ino karakter dasarnya ini jelap bosan. Nah, karena itu Allah memberikan kita jenis-jenis ibadah atau macam-macam ibadah yang bervariasi. Ini kenene lawan ada taat. Maka Allah menjadikan ketaatan itu berwarna, bervariasi. Nah, ini salah satu hikmahnya. Wa'lam anna lil awradi atharan kabiran fi tanwiril qalbi. Ketahuilah bahwa wirid-wirid itu punya atharan kabiran, pengaruh yang besar, fi tanwiril qalbi, untuk menyinari hati. Yang paling penting disinari terang itu bukan mata kita tapi mata batin, hati ini. Karena ia kan jadi stang setir. Ketimbang penglihatan ini yang terang, penglihatan lahir, mata batin ini jauh lebih penting. Wa dhabtil jawarih. Jadi wirid itu selain menyinari hati, wa dhabtil jawarih, dia yang menjadi penjaga seluruh anggota tubuh kita. Ia jadi satpam. Jadi lamun tebeda wirid yang kita amalkan secara rutin, maka seolah-olah kita memasang atau membuat satpam lek diri kita sendiri untuk mengekang anggota tubuh teh, tidak melakukan hal-hal semaunya. Walakin la yadhhar,
wa yata'akkad, tetapi ini tidak akan nyata dan tidak akan mungkin terrealisasi. Jadi hikmah ini tidak mungkin bisa nyata dan terrealisasi illa, kecuali indal muwadhabati wat tikrar, kecuali kalau dilakukan dengan cara muwadhabah, continue, wat tikrar, dan berulang-ulang. Nah tono tak ada pegitan manfaatnya. Wirid itu akan menyinari hati kalau dilakukan secara berulang-ulang dan terus. Muwadhabah ini continue. Jadi ndek nengke tegawe jemak jarak. Wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu, dan melakukan setiap wirid fi waqtin yakhussuhu, pada waktu yang sudah dikhususkan, yang sudah ditentukan, terjadwal marak sebru ini. Nah ini jadi materi kita. Kalau meniki pengarang menganjurkan kita isi waktu-waktu ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di antara itu semua adalah tebedoe wirid. Nah, jadi lekan kalam ini misalnya ada yang sebajang-bajang si, ya mungkin si ndek neman sempat bedoe wirid. Ingat si wirid ini adalah amalan sunnah yang terus-menerus kita lakukan dan terjadwal. Nengke temulai lekan kalam ini terjadwalang wirid pejes keji-keji. Dendek dan luwe-luwe, karena ini akan membuat kita cepat bosan. Nah jadi sebagai penutup yang ingin mengangkat satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim, Imam Al-Hakim, ya bani Adam, mana Allah tiba berpesan tiba itu, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, fokuslah beribadah kepadaku. Lamun lebih detail, tafarrag ini buat jadwal, fokuskan waktumu li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Dendek piye jadi sampingan maksudnya ini. Jadi kalau itu yang kamu lakukan, amla qalbaka ghinan, saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqan, dan tanganmu itu akan saya penuhi dengan rezeki. Gampang rezeki ente. Tapi kebalik dengan Allah, wa illa, kalau kamu tidak lakukan itu, artinya kalau kita menjadikan ibadah kita ini hanya sampingan, piranara waktu ibadah tetengeji mumpung darat tegawe. Nah ini kalimat-kalimat ini jelek sekali. Artinya pengajian ini sampingan. Jemaah menara negawe berarti ndek tengeji. Tetap tengeji kan itu seringkali kalau pos. Nah ini kalimat-kalimat yang perlu dihindari. Ya tetap tengeji wah, mumpung darat tegawe ini. Nah ini kalimat sampai kiamat dia tahu-tahu ngeji ini. Orang angan tedang bukan setengah, cuma jadikan ibadah ini pengajian ini sampingan. Nah kalau itu yang kamu lakukan dengan Allah, jadi fa'amla qalbaka faqran, hatimu itu akan saya jadikan menjadi hati yang fakir, tidak pernah puas. Wa amla yadaika syughlan, dan saya jadikan kedua tanganmu ini penuh dengan kesibukan demi kesibukan. Kan itu lamun sembahyang atau ngumbelah gawe kebagusan, pasti kadang-kadang alasan tino. Kan demi anu ngaji, kan demi ya kebetulan narak kesibukan, selalu alasan teh kesibukan. Nah ini biasanya yang pendengar angkat hadis qudsi ini, amla yadaika syughlan. Kalau kamu jadikan ini hanya sekedar sampingan, maka saya akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan demi kesibukan yang tidak pernah berhenti sampai kiamat dia terjerat sibuk. Itu sendiri yang mana. Nah jadi ya mudah-mudahan firman Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul menjadi pendorong semangat teh. Teh betul-betul menjadikan ibadah ini menjadi fokus utama kita. Dendek sampai terjariang ibadah teh, apapun bentuk ibadah, sembahyang sunat, zikir, pengajian, jangan pernah jadikan sebagai sampingan. Lamun sampingan rugi waktu, rugi segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amnan alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaik wa husna dhanni bik wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maghrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.